Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Namaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ila an qala faslun wa yusannu ayyudhhira ghaira awratihi li awwali mataris sanah. Ya. Terakhir kita membaca daripada salat istisqa. Ya, kemudian masuk ke pembahasan kalau seandainya seorang itu mendapati hujan di awal tahun. Ya, jadi hujan pertama setelah musim kemarau. Ya, maka di sini dikatakan disunnahkan seseorang itu untuk membuka, ya istilahnya itu menampakkan seluruh tubuhnya kecuali auratnya. Ya, ketika apa? Ketika pertama kali hujan itu turun setelah musim kemarau yang panjang, dan itu termasuk sunnah. Jadi sunnah hujan-hujanan. Jadi kalau misalkan hujan itu sudah lama tidak hujan, ya, kemudian turun hujan, maka itu sunnah langsung, ya, segera untuk keluar untuk menggapai daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa yusannu ayyudhira ghaira auratihi, dan disunahkan untuk menampakkan yang selain daripada auratnya. Likulli matarin wa li awwali matari sanah akad lil ittiba wa li annahu haditsu ahdin bi rabbih ay bi takwinihi. Ya. Di sini dikatakan bahkan setiap hujan. Ya. Karena di Yaman itu ya jarang sekali hujan, ya. Tapi kalau di Indonesia hujan sering, ya. Kalau hujan-hujanan terus malah masuk angin, ya. Ya, jadi kalau misalkan di sini cukup habis kemarau itu ya panjang, enggak hujan-hujan, ya kan pernah itu tahun kemarin juga lama enggak hujan-hujan. Kemudian turun hujan. Nah, itu disunnahkan kita itu untuk menampakkan selain aurat. Jadi aurat kita itu dijaga. Aurat itu daripada lutut sampai pusar bagi laki-laki. Kalau perempuan seluruh tubuh, hanya saja boleh dibuka wajah dan telapak tangannya. Ya, jadi kaki ya tetap aurat, ya. Maka hendaknya perempuan itu pakai kaos kaki. Kenapa disunnahkan seperti ini? Ya, karena lil ittiba, karena ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau awal tahun, ya pertama kali hujan itu lebih ditekankan lagi, jadi lebih ditakkidkan lagi. Li'annahu haditsu ahdin bi rabbih, karena hujan itu baru dekat sama Allah Subhanahu wa taala, atau baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ banyak keberkahan, ya, banyak keberkahan. Wal murad bi awwali matarisana awwal waqin ba'da tulil ahdi bi adami. Dan yang dimaksud di awal tahun adalah, ya, awal pertama kali turun hujan setelah sudah lama tidak turun hujan. Ya, jadi meskipun misalkan di awal Januari sudah hujan, tapi habis itu mungkin lama tidak turun hujan, nanti di akhir November baru turun hujan. Meskipun di tahun yang sama, maka itu kalau misalkan pertama kali hujan turun dari musim kemarau yang panjang, maka itu termasuk yang disunahkan
untuk itu apa? Untuk kita hujan-hujanan, dan ketika itu kita menampakkan semua daripada tubuh kita kecuali apa? Aurat. Aurat tetap dijaga ya. Wa yaghtasilu wa yatawaddau fi sail. Ya. Sawa'un sail awwal sana wa ghairi. Ya. Dan kemudian disunahkan untuk mandi dan berwudu. Ya, mandi dan wudu. Wa fi sail. Sail itu tempat alir mengalir ya. Kemarin kita ceritakan bahwasanya di Yaman itu karena jarang sekali aliran air ya. Jadi terkadang air itu dia mencari arahnya sendiri. Jadi sampai orang-orang itu tahu, oh ini tempat jalannya air. Ini tempat jalannya air ya. Ya, jadi ketika terkumpul air di satu tempat itu kita disunahkan mandi wudu ya. Fa in lam yajma'uhuma falyatawadda ya. Kalau seandainya tidak mau mandi maka cukup apa? Wudu saja. Ya, misalkan sudah greges ini ya, misalkan sudah lanjut usia, tidak mungkin dia hujan-hujanan, maka cukup apa? Cukup wudu ya. Dan yang paling bagus apa? Yang langsung turun daripada langit. Kalau dari genteng sedikit nanti takut apa? Takut ada kotoran dan lain semacamnya. Wa yusabbih lir-ra'di wal barqi ya. Kemudian disunnahkan apa? Untuk bertasbih ketika seseorang itu melihat daripada kilat ya. Ketika ada kilat, ada geledek ya, maka itu bertasbih ya. Wal baraq wa huwa ajnihatahu yasuqu bihimal hijab lil masmu' sautahu ya. Jadi geledek atau kilat ya. Wala yudbi'uhu basarahu ya, dan hendaknya jangan melihat ya. Lamma sa'ana Ibnu Zubair kana idza sami'a ar-ra'd taraka al-hadits wa qala subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati wa kisa bir-ra'di al-baraq ya. Dan jangan berbicara, kemudian jangan melihat ya. Kemudian membaca tasbih subhanalladzi subhana man yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Itu doa ketika mendengar. Nah, kalau misalkan ada doa-doa semacam ini hendaknya kita biasakan ya. Subhanalladzi yusabbihu bihamdihi ya, wa malaikatu min khifatihi. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Sehingga tidak menunjuk juga tidak melihat kilat ya. Kemudian juga ada yang mengatakan ketika ada kilat ya, untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuh kudus ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuh kudus itu juga dibaca atau diperbolehkan untuk mengganti daripada kalimat tasbih. Tapi kalau misalkan ya tidak hafal ya cukup subhanallah ya, subhanallah. Kalau kompletnya subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yaqulu inda nuzulil matar Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'an ya. Kemudian ketika pertama kali daripada turunnya hujan, maka kita mengucapkan Allahumma sayyiban ya. Sayyiban itu hujan yang banyak ya. Hani'an wa yukthiru du'a wa syukur halal matar ya. Ya Allah kasihkan hujan yang banyak, akan tapi hujannya itu apa ya, hujan pemberian, hujan yang enak, hujan yang tidak membahayakan ya. Ada hujan yang misalkan turun terus ya. Ada seorang sahabat berminta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW duduk sama para sahabatnya, ya Rasulullah, hujan ini tidak turun-turun ya Rasulullah, tanaman kami sudah habis, makanan kami sudah habis, rumput-rumput kami sudah habis, kita sebentar lagi binasa ya Rasulullah, binatang ternak kita juga kurus-kurus ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan supaya turun hujan ya. Maka seketika itu mereka atau Rasulullah SAW langsung menaikkan kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama langsung ya, terkumpul awan, maka kemudian turun hujan.
dan turun hujan itu sampai seminggu tidak mandek-mandek. Jumat berikutnya datang lagi sahabat ini, ya Rasulullah, alhamdulillah sudah hujan ya Rasulullah, tapi ini hujannya terlalu lama ya Rasulullah. Binatang ternak kami sudah mau hanyut ya Rasulullah, kita ini bakal hancur, bakal binasa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan untuk apa? Untuk berhenti. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu di sekitar kami tapi tidak langsung kena kami. Jadi kalau misalkan di sekitaran itu airnya masih kita bisa manfaatkan ya, tapi kalau terkadang langsung kena itu ya mereka itu kebingungan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu kalau ada hajat langsung datangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabiyan hani'an wasiban nafi'an ya, dan pemberian yang nafi, yang bermanfaat ya. Wa yuksiru du'a wa syukur halal matar, dan memperbanyak daripada doa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan ya. Jadi ketika ada karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala itu kita doa, atau ketika kita itu melihat daripada keramatnya seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti Sayyidina Yahya, hunalika da'a Zakaria ya, Zakaria Rabbah ya, ayahnya ya, Sayyidina Zakaria ketika mendapati Siti Maryam dapat makanan yang tidak ada yang ngasih makan, cuma dapat ya daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu termasuk karomah karena Siti Maryam bukan termasuk nabi ya. Seketika itu Nabi Zakaria langsung doa ya Allah, saya minta anak, langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang bagus seperti turun hujan ya, kemudian berkumpulnya orang yang banyak di satu majelis ya, kemarin haul itu begitu banyak ya, sholatnya maka kita apa? Sholat bareng-bareng, karena itu lebih afdal. Doa bareng-bareng itu juga lebih dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara mereka itu yang memiliki sifat-sifat yang baik. Ada di antara mereka yang soleh, ada di antara mereka yang tawadhu, ada di antara mereka, dan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Ada yang dikasih ilmu, ada yang dikasih harta, ada yang dikasih tawadhu, ada yang dikasih rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu berkumpul, maka perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang sangat agung ya. Begitu juga ketika keadaan-keadaan yang semacam ini, turun hujan pertama kali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, wa ba'dahu mutirna bi fadlillahi wa rahmati ya. Kemudian mengatakan setelah daripada doa Allahumma sabiyan hani'an wa sayyiban nafi'an, kemudian mengatakan alhamdulillah kita mutirna bi fadlillah, kita dikasih hujan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inda tadharruri bi kathratil matar Allahumma hawalina wala alaina, dan ketika hujan itu sudah semakin parah dan kita mungkin terkena dampak bahayanya, maka berdoa Allahumma hawalina wala alaina, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami ya. Sekitar kami itu maksudnya mana? Di padang pasir ya, di hutan, di pokoknya bukan di perumahan lah ya. Allahumma hawalina wala alaina, ini termasuk doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu sabbur rih ya, dan dimakruhkan untuk apa? Untuk mencaci rih, angin ya. Walau ghairu mu'tadah li'anna min ruhillah ay ghaliban linnahi an sabbiha bal yas'alullah khairaha wa yas'idhu bihi min syarriha kama fil hadits ya. Karena itu termasuk daripada ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang gerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ay ghaliban biasanya ya. Dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencela yang namanya rih atau angin, akan tetapi minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk yang mendapatkan kebaikannya dan dijauhkan daripada keburukannya, Nah, ini yang berkaitan tentang hujan ya. Faslun man jahada wujubal maktubah kafar aw taraka kasalan awil wudhu'a awil jum'ah wa shalla dhuhr fa huwa muslim
Ya. Kemudian ini masuk ke pembahasan barang siapa yang meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat itu ada dua. Ada yang meninggalkan karena juhud. Juhud itu apa? Juhud itu orang yang tidak mempercayai kewajiban sholat. Ya. Kemudian di sini dikatakan barang siapa yang tidak mempercayai wajibnya sholat fardu yang 5 itu, hukumnya apa? Kafar. Hukumnya apa? Orang ini sudah menjadi kufur. Ya, karena apa? Karena sholat 5 waktu itu adalah sholat yang wajib dan diketahui oleh seluruh muslimin dengan pasti. Jadi tidak ada muslimin yang tidak tahu bahwasanya sholat itu wajib. Ya, bahkan kadang non muslim pun ya tahu sholat itu wajib bagi apa? Orang muslim. 5 kali mereka juga paham. Ya. Sehingga ketika ada seorang yang tidak percaya, ya, mengatakan apa? Tidak, sholat tidak wajib, maka hukumnya apa? Kufur ijma'an wa in fa'alaha. Dan ini dia dikategorikan kufur, ya, meskipun kalau seandainya dia tetap sholat. Ya, jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya ketika dia meyakini sholat itu tidak wajib, maka kufur secara ijma'. Ya, semua mazhab mengatakan kufur. Ka kullu ma'lumin ad-dini bidh-dharurah. Idzil iman at-tasdiq bima 'alima min ad-dini bidh-dharurah. Begitu juga hukumnya sama suatu perkara yang sudah diketahui dengan pasti bahwasanya itu termasuk wajib. Seperti apa? Seperti puasa Ramadan. Kira-kira ada enggak orang yang menyangka puasa Ramadan itu sunnah? Nah, semuanya sudah apa? Sudah mengatakan apa? Wajib. Jadi setiap ilmu yang itu sudah pasti diketahui oleh muslimin tentang kewajibannya, maka ingkar terhadap perkara tersebut itu menjadi apa? Kufur. Nah, nanti ada permasalahan di mana masalah ini termasuk darurat diketahui muslimin atau semua muslimin atau tidak. Jadi ada satu masalah yang hanya diketahui oleh orang yang taklim, oleh thalibul ilm, oleh ulama. Ya, itu lain lagi itu masalahnya. Kalau misalkan orang tidak tahu akan kewajibannya masih dimakfu. Tapi kalau sudah ini suatu perkara yang setiap daripada pemeluk agama Islam pasti mengetahui akan kewajibannya, maka itu sudah menjadi apa? Dzarurah, pasti diketahui oleh kaum muslimin. Nah, ketika mengingkarinya itu menjadi apa? Menjadi kufur. Ya. Sehingga ketika seorang itu mengingkari sholat, ya, maka dia apa? Kufur. Atau mengingkari zakat, ya, mengingkari puasa, ya, kewajibannya, maka itu apa? Menjadi kufur. Au tarakaha kasalan, au tahawunan ma'i'tiqadi wujubiha, au tarakal wudu' laha wa nahwi min ijabat min wajibatiha al-ma'lulah min ad-din bi dharurah, au tarakal jum'ah, ya, wa in shalla dhuhur kama fi tahqiq wa ghairi wa huwa al-mu'tamad, ya, fa huwa muslim. Adapun kalau seandainya seorang meninggalkan salat, tapi ninggalkannya salat itu dia gara-gara apa? Malas. Ya, malas lah. Ya, atau menyepelekan salat, nanti akhirnya tidak salat. Tapi dia itu meyakini bahwasanya salat itu wajib. Ya, beda sama yang pertama. Pertama mengatakan sholat itu tidak wajib. Ya, seperti sebagian pemahaman sholat itu tidak wajib. Kita cuma iling sama Allah saja sudah cukup. Nah, ini berarti apa? Ini termasuk, ya, kalau meyakini sholat tidak wajib maka dia termasuk kufur. Ya, termasuk kufur. Nah, kita kalau sedang membahas maka jangan membahas golongan tertentu, jangan membahas organisasi tertentu, jangan membahas kepercayaan tertentu. Tapi kita bahasnya ini ilmu. Orang yang meyakini bahwasanya sholat wajib itu tidak wajib, maka jatuhnya kufur. Jangan nanti ngomongin golongan, jangan nanti ngomongin kepercayaan, jangan nanti kemudian dirubah. Kata Habib Abdurrahman, Ustaz Abdurrahman ngomongnya golongan itu kufur itu. Kenapa? Masa ngomong gitu? Iya, dia meyakini sholat itu tidak wajib berarti kafir katanya. Tidak,
kalau kita itu berbicara masalah hukum, maka yang dibicarakan adalah perbuatannya, ya, sikapnya yang kita sedang sedang hukumi, bukan orangnya, bukan golongannya, bukan kepercayaannya. Sehingga siapapun yang masuk daripada kategori ini, ya, orang yang tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia kufur, ya, mau kepercayaannya bagaimana, mau orangnya bagaimana, mau keyakinan bagaimana, meskipun dia sholat, sampai di sini katakan meskipun dia sholat 5 waktu tapi menganggap itu tidak wajib, ya, maka di sini tetap dikategorikannya kufur. Tapi kalau meninggalkannya karena males, ya, santai-santai, ya, tapi dia tahu wajib, ya, kebanyakan orang Indonesia kadang masih seperti itu, ya, masih muda-mudanya masih oglangan sholatnya, tapi mereka nganggap apa? Wajib. Nah, kadang ya nanti tidak sholat akhirnya. Nah, ini kategori seperti ini dia masih apa? Muslim. Dia masih apa? Muslim, karena dia meninggalkan sholatnya apa? Bukan karena tidak menyatakan wajib, tapi karena malas atau ya dia meninggalkan wudu, misalkan sholat tak wudu, au tarakal jum'ah, ya, atau ndak sholatnya misalkan ndak pakai wudu gara-gara malas langsung sholat gitu aja. Nah, ya, meskipun sholatnya ndak sah, ya. Au tarakal jum'ah, atau orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, banyak ndak meninggalkan sholat Jumat, ya, banyak, ya. Saya ada orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, meskipun sholat duhur, ya, ya, fahuwa muslim, ya, maka dia tetap dihukumi sebagai muslim. Wa in asa bitarkiha, meskipun dia termasuk orang yang bermaksiat ketika meninggalkan daripada perkara-perkara tersebut, ya. Lima fil hadits innallaha insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu wal kafir la yadkhulu fi dzalika tahtal masyiah, ya, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mau berkehendak maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengazabnya. Jadi orang yang ahli maksiat itu kadang juga mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali seorang itu sombong dengan amal solehnya. Kadang amal soleh kita belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup di dunia ini dalam keadaan antara rasa takut dan rasa harap. Tidak boleh satu-satunya antara yang lain itu kelebihan. Kalau terlalu takut sehingga putus asa, atau terlalu mengharap, wis tidak apa-apa nanti Allah Subhanahu wa taala bakal ampuni kita. Yes, kita maksiat ini santai, masih muda, tidak apa-apa, nanti kita tobat di akhir-akhir nanti diampuni sama Allah. Nah, itu bahaya. Jadi antara khauf sama roja, antara rasa takut dan rasa mengharap sama Allah Subhanahu wa taala harus seimbang. Sehingga ketika seorang itu ahli ibadah, ya, maka dia masih punya rasa takut apa? Rasa takut tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia termasuk daripada ahli maksiat, maka dia masih ada harapan untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang itu memahami daripada Islam, maka dia tidak pernah untuk menyakiti orang lain, tidak pernah untuk menyinggung orang lain, tidak pernah ngerasa dirinya lebih afdal daripada orang lain. Karena, ya, kalau kita bandingkan ibadah kita sama iblis, kalah kita. Ya, iblis itu tidak ada tempat di langit sejengkal, ya, kecuali iblis pernah sholat di situ. Ada dari saking seringnya sholat, dan dia termasuk pimpinannya para malaikat ketika itu. Alimnya luar biasa, tapi dia punya kesalahan apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Punya ngerasa dia lebih baik, dia lebih pantas untuk menjadi khalifah di atas muka bumi karena dia ngerasa dia alim, ya, dia tidak tunduk sama keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kamu mendapat laknatku sampai hari kiamat. Cuma sekali kesalahannya. Cuma apa? Kesalahan sekali langsung, ya. Ya, ada riwayat yang mengatakan, ya, kalau kamu mau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala,
Coba ya sekarang kamu itu sujud sama Adam ya, atau tunduk sama Adam, maka iblis tetap tidak mau, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya dia termasuk dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Begitu juga orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali dia terbesit untuk maksiat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Jadi terkadang kita nganggap itu maksiatnya remeh, tapi di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita diadab, waliyadzubillah. Ya. Ada juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di setiap amal. Ya. Kadang amal kecil, ya, di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan, maka kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diadab sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Amal yang kecil. Ya, salah satunya ada seorang yang alim luar biasa. Dia menulis kitab, ya, dia ngajari orang, santrinya banyak. Akan tapi ya, ketika salah satu temannya itu bermimpi berjumpa dengan orang tersebut, ulama tersebut, di dalam mimpinya kemudian ditanya, "Wahai fulan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada kamu?" Ya, maka ulama ini mengatakan, "Allah Subhanahu wa taala ngampuni saya." Karena apa? Maka dijawab, "Karena 2 rakaat yang aku kerjakan di tengah malam." Bukan gara-gara amalmu, bukan gara-gara ilmumu yang luar biasa itu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menerima saya gara-gara saya sholat 2 rakaat di tengah malam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amalnya diterima gara-gara apa? Gara-gara 2 rakaat itu. Ya, sehingga kalau kita itu betul-betul yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan sama Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ngerasa lebih afdal, tidak ada ngerasa lebih tinggi dari siapapun, meskipun orang yang masih sekarang terjatuh ke dalam maksiat. Ya. Orang kafir bagaimana, Ustaz? Meskipun sama orang kafir. Karena apa? Karena afdhaliyah itu tidak ketahui kecuali setelah kita itu meninggal. Nah, orang kafir terkadang dia masuk Islam, Islamnya bagus, kemudian meninggal, maka dia terkadang lebih afdal daripada kita. Ya, mungkin kita berangkatnya lebih dulu. Ya, mungkin kita berangkatnya lebih dulu, tapi dia ngebut misalkan. Semangat. Ya, biasanya kan orang-orang mu'alaf itu semangat luar biasa, kalah kita. Ya, mereka itu lebih semangat. Ya, terkadang kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam, ya mungkin dia lebih afdal. Sehingga afdal atau tidak afdalnya seseorang itu dilihat di akhir penghujung umur, dan itu perkara ghaib. Ya, itu perkara ghaib. Sehingga ya, kalau Allah itu menyikapi kita dengan keadilannya, ya kita diadab. Ya, tapi kalau seandainya kita itu disikapi sama Allah dengan rahmatnya Allah, maka kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya supaya kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, maafkan orang lain. Ya, semakin kita berat untuk memaafkan dan kemudian kita memaafkan, maka kita dapatkan apa? Pemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang meninggalkan karena malas, ya, atau meninggalkan Jumat, ya, maka dia hukumnya masih apa? Masih muslim, ya. Karena sering terjadi ada sebagian masyarakat yang tidak mau nyolati orang yang tidak sholat. Ya, orang yang tidak sholat kemudian meninggal, maka itu tidak disolati. Ya, padahal dia Islam. Ya. Sehingga kita hukumnya apa? Zahirnya saja. Dia muslim. Dia masih mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia tidak sholat ya Ustaz. Tapi tidak sholatnya gara-gara apa? Kalau dia malas, ya dia itu maksiat, ya ahli maksiat. Ahli maksiat termasuk dia ya yang mendapatkan nanti, kalau kembali ke hadis ini, kalau Allah mau berkehendak diampuni, kalau tidak berkehendak ya dimampirkan ke neraka, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai muslim kewajibannya apa? Ya, mandikan jenazah, ya nyolati, kuburi. Wes, itu tujuan kita. Ya, sehingga ketika ada hadis ya bahwasanya antara sholat, antara iman dengan kufur itu ada sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, maka itu dikembalikan ke hukum pertama, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib maka dia kufur. Ya, tapi kalau malas nanti hukumnya lain. Wa yajibu qatluhu bisayfi ba'dal istidabah in lam yatub. Ya. Nah, orang yang
malas ini tadi, maka dia wajib apa? Wajib untuk dibunuh dengan dipenggal setelah apa? Setelah diminta untuk taubat. Ya, kalau seandainya tidak mau taubat, maka apa? Baru dihukum pancung. Tapi itu hakim ya yang melaksanakan ya. Kalau seandainya seorang apa? Seorang yang tidak mau mengakui kewajibannya. Kalau tidak mau mengakui kewajiban, maka dia kufur, berarti dia kategorinya murtad. Ya, kalau murtad, maka dia diminta untuk taubat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikasih waktu 3 hari. Dikasih waktu 3 hari. Kalau apa? Kalau orang yang tidak meyakini kewajiban sholat, ya, dikasih waktu untuk sholat. Ya. Kemudian kalau seandainya tidak mau, ya dipenggal. Kemudian dia termasuk daripada orang kafir. Tapi kalau seandainya dia itu tidak mau sholat gara-gara malas, maka diperintah sampai dikasih waktu sampai yang sholat itu bisa dijamak. Misalkan dia tidak mau sholat zuhur, ya Allah sholat zuhur, tidak mau ditunggu. Nah, ditunggu sampai apa? Sampai sholat asar. Ayo sholat, ya, zuhur sama asar. Ya, masih tidak mau lagi, maka dia langsung apa? Dihukum pancung ya, ditebas. Ya. Kenapa kok yang malas itu tidak dikasih waktu 3 hari? Kalau yang mengaku tidak wajib atau menyatakan sholat tidak wajib, ditunggu sampai 3 hari. Karena orang yang mengaku sholat itu tidak wajib, yang meyakini sholat tidak wajib, itu dia jatuhnya kufur. Ya. Kalau jatuhnya kufur ketika dia nanti dipenggal, maka dia jatuh kafir. Ya, maka sama Islam dikasih waktu lebih panjang 3 hari. Supaya apa? Supaya orang ini taubat, kembali ke Islam, kembali ke agama yang benar, kembali ke keyakinan yang benar. Ya, setelah 3 hari tidak mau ya dipenggal, dan dia jatuhnya kategorinya kufur, masuknya kategori kufur, dikuburkan bukan di perkuburan kaum muslimin. Tapi kalau yang malas ini tadi, dia tidak dikasih waktu kecuali cuma waktu jamak saja. Ya, misalkan zuhur sama asar, ya ditunggu sampai asar, atau maghrib sama isya, maka ditunggu sampai subuh. Kalau subuh enggak langsung. Kalau subuh ya enggak. Ya, sehingga dan itu yang mengerjakan hakim ya, bukan kita. Kita enggak boleh menghukumi ya. Yang menghukumi itu adalah hakim ya. Bisayf wa yamtani bi ghairi li khabar wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan wajibnya dibunuhnya itu dengan pedang, tidak boleh dengan yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau seandainya kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Dan cara yang terbaik adalah dengan pedang ya, dengan pedang. Ba'dal istitabah wujuban ala ma fir raudhah kal murtad au nadban kama fit tahqiq. Bi ma'na anna al-qatla yajuz bi ghairiha wa in wajabat la liqadri bal min haitsul amr bil ma'ruf ya. Kalau seandainya orang yang kafir tadi itu yang murtad, maka wajib dikasih 3 hari untuk taubat. Tapi orang yang malas tadi sunnah dikasih waktu tenggang yang lebih ya, supaya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. In lam yatub ya, kalau seandainya dia tidak mau tobat. Fa in taba, kalau seandainya dia tobat ya, wajaba qabula taubatihi, maka wajib kita terima taubatnya. Wa shara ma'suman li'anna bi taba kharaja anil mu'anadah al muqtadiyah liqadrihi. Jadi ketika seseorang dia mau tobat sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah darahnya itu dijaga oleh syariat, tidak boleh dibunuh sama sekali ya. Dan wajib kita untuk terima taubatnya. Begitu juga orang-orang yang kafir ya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sudah, kita tidak boleh ngapa-ngapain lagi, darahnya haram ya, harga dirinya haram, semuanya haram seperti orang muslim ya. Dan ketika seorang itu bertobat, maka taubatnya itu bisa menghapus segala
dosa-dosanya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang taubat daripada dosa, maka itu seakan-akan dia tidak memiliki daripada dosa, ya. Dan terkadang orang-orang yang ahli maksiat, terkadang dia itu berusaha untuk keluar daripada maksiatnya, akan tapi belum bisa, ya, akan tapi belum bisa. Sama seperti sebagian sahabat yang dia kecanduan minum bir, ya, dihukum dicambuk sampai salah satu sahabat mengatakan, akhzakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan kamu. Maka Rasulullah SAW ketika itu marah. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian itu bantu syaitan untuk menguasai dirinya, akan tapi doakan, ya, doakan yang terbaik. Sesungguhnya orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Hanya saja dia terkadang jatuh ke dalam maksiat. Makanya kita tuh tidak boleh, ya, ngamuk-ngamuk sama orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat tidak ditemani ahli maksiat kemudian dikucilkan, tidak. Justru malah kita Justru malah kita bantu. Justru kita tarik, justru kita usahakan, kita perhatian, lebih kita perhatian. Karena apa? Karena ketika seorang itu berhasil mentaskan orang, ya, maka itu pahalanya itu banyak sekali, ya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Lebih baik berkat kamu seseorang itu mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu harganya luar biasa, sehingga terkadang daripada seorang itu, daripada ulama, mereka itu kadang ngopeni cuma satu orang saja, ya, memperhatikan cuma satu orang saja sampai dia tobat sama Allah, sampai mentas daripada maksiatnya, kemudian nyari yang lain. Bahkan di antara mereka ada yang pindah-pindah satu desa, ya, ketika ada satu desa di situ jarang Islam, maka dia mulai tinggal di desa tersebut, buka toko, ya, kemudian muamalah, mulai nunjukkan sikap Islam yang baik, kemudian ketika jual beli ngasih bonus-bonus lebih, kemudian mulai ngajari anak-anak sampai satu desa itu banyak yang masuk Islam. Setelah itu, wah ini sudah banyak yang masuk Islam, dia pindah lagi. Sehingga ketika ada orang yang bermaksiat, maka hendaknya kita perhatikan dan hendaknya kita merubah cara pandang kita terhadap orang-orang yang ahli maksiat. Orang-orang yang ahli maksiat itu butuh sekali untuk kita itu gapai tangannya, untuk kita selamatkan, untuk kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dirindukan sama Allah. Itu yang dirindukan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku sangat amat rindu dengan taubatnya hambaku. Kalau seandainya mereka tahu bagaimana rinduku kepada mereka, bagaimana rinduku kepada taubat mereka, niscaya mereka akan terbang menuju kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Sehingga orang yang ahli maksiat, maka hendaknya kita perhatikan, kita ajak untuk dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, sehingga paling minimal kita doakan, ya, paling minimal kita doakan. Kecuali kalau seandainya orangnya memang tidak bisa untuk dikembalikan, ya. Kalau dinasihati malah ngamuk-ngamuk, malah, ya, akhirnya terjadi permusuhan, malah menyakiti keluarga kita, menyakiti saudara-saudara kita. Nah, ketika itu hukumnya sama seperti ketika kita itu nyirami tanaman yang keluar itu duri. Ya, maka lebih baik kita jangan sirami, biarkan. Ya, tapi yang kita mungkin bisa kita selamatkan, mungkin yang menerima nasihat kita, maka kita nasihati dengan cara yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada hati kita rasa lebih afdal daripada yang lain, menganggap diri kita lebih suci daripada yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menghamba sepenuhnya dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ala dini yaqul ya salih jamin syamilah wa la minhum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.